Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bismillah, kita akan mulai kembali pelajaran kita. Kita akan mulai baru pelajaran kita, pelajaran fikih di kelas 2B ini. Anak-anak buka halaman 1. Kita akan belajar perbuatan yang makruh di dalam sholat. Buka halaman 2. Nah, di sini sudah disebutkan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan tersebut. Yang makruh adalah perbuatan yang dibenci. Karena kenapa? Mengurangi pahala kalian, mengurangi kesempurnaan sholat kalian. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang makruh ya saat kita sholat, karena bisa mengurangi kesempurnaan sholat kita, pahala sholat kita. Perbuatan-perbuatan yang makruh tersebut yaitu yang pertama adalah mengarahkan pandangan ke atas. Saat sholat kita tidak boleh melihat ke atas atau ke bawah. Kita harus saat sholat kita tidak boleh mengarahkan pandangan ke atas. Harus melihatnya ke tempat sujud, ke bawah, bukan ke atas seperti yang ada di gambar. Yang kedua, meletakkan tangan di pinggang. Nah, di saat sholat kita tidak boleh meletakkan tangan kita di pinggang. Apalagi saat kita sedang membaca Al-Fatihah atau ruku atau sujud atau saat gerak-gerakan yang lainnya. Tidak boleh kalian taruh tangan kalian di pinggang. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menaruh tangannya di mana? Saat ruku menaruh tangannya di lutut, di kedua lutut. Saat sujud taruh tangannya di atas paha kalian. Dan saat bersedekap atau saat membaca Al-Fatihah kalian bersedekap dengan benar. Yang ketiga, tidak boleh menoleh atau melirik kecuali bila diperlukan. Kita tidak boleh melirik-lirik ya, harus pandangannya ke tempat sujud. Kecuali bila di sini ada kecuali bila diperlukan. Bila diperlukan, misal seperti di hadapan kalian atau di pandangan kalian ada sesuatu yang mengancam kalian, atau seperti ada ular atau sesuatu yang akan membahayakan diri kalian. Boleh kalian lirik atau boleh kalian langsung batalkan sholatnya karena membahayakan sholat kalian. Yang keempat, melakukan tindakan yang sia-sia. Apa tindakan yang sia-sia? Seperti kalian senggol-senggolan dengan temannya, atau kebanyakan bergerak yang tidak diperlukan seperti menggaruk-garuk dan sebagainya. Yang kelima adalah menyapu kerikil yang ada di tempat sujud. Seperti apa menyapu kerikil yang ada di tempat sujud? Seperti kalian ingin sujud, lalu kalian menyapunya seperti ini. Nah, itu tidak dianjurkan ya, atau dimakruhkan. Yang keenam adalah selalu menutupi mulut. Kenapa di sini tidak boleh selalu menutupi mulut? Karena itu di luar dari gerakan sholat. Yang ketujuh, sholat saat makanan sudah terhidang atau sedang kalian merasa lapar. Nah, di sini dimakruhkan saat sholat saat makanan sudah disediakan, sudah ada di depan mata kalian. Itu dimakruhkan kalian lebih memilih sholat dulu. Baiknya kalian makan dulu, selesaikan, baru kalian sholat. Atau sedang kalian merasa lapar, yang sangat lapar, dianjurkan kalian lebih memilih untuk makan dulu baru sholat.
Karena saat kalian lapar, kalian tidak akan fokus untuk beribadah. Karena kalian menahan lapar, sudah membayang-bayangi makanan yang akan kalian makan dan sebagainya. Yang ke-8 adalah menahan buang air kecil atau besar. Nah, ini tidak boleh ya. Karena takut, khawatir kalian tidak bisa menahannya lalu tiba-tiba tidak sengaja keluar di tempat. Yang 9, menahan buang angin. Nah, jika kalian ingin kentut, tidak boleh tahan. Buanglah anginnya. Batalkan sholat kalian, lalu wudhu kembali dan mulailah sholat kembali. Yang 10 adalah menahan ngantuk yang sangat. Nah, di saat kalian sangat-sangat ngantuk, itu tidak dianjurkan untuk sholat atau dimakruhkan untuk sholat. Sangat-sangat ngantuk ya, bukan ngantuk saja, bukan ngantuk biasa. Sangat-sangat ngantuk. Misalkan kalian belum tidur semalaman. Nah, itu tidak dianjurkan untuk dibolehkan sholat, tapi dimasuk di perbuatan yang dimakruhkan. Karena apa? Karena kalian di keadaan sangat-sangat ngantuk, fokus kalian bukanlah sholat, melainkan tidur. Bisa jadi kalian bisa tertidur saat sholat atau saat sujud. Nah, itu yang sering terjadi jika orang yang menahan ngantuk yang sangat memaksakan sholat, dia bisa tertidur saat sujud. Nah, syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.